Tiba saatnya kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah sekolah minggu kita. Di samping kanan kiri saya ada Karika, ada dan Kabela. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Siapkan hati adik-adik ya, supaya kita boleh fokus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan pujian Bapakku datang. awal, tengah, hingga pada akhirnya selesai pemberitaan firman-Mu Tuhan. Kau berkati semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, supaya kami juga boleh fokus memuji dan memuliakan nama-Mu saja Tuhan, agar kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih
kasih Yesus, hati kami memulaikan ibadah kami pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Udah pada siap kan ya? Udah tadi udah doa, udah memuji Tuhan juga. Sekarang kita mau menyanyikan lagu Oh Suka Kitaku. Kakak-kakak pakai gerakan ya biar adik-adiknya pada semangat. Yang di rumah boleh bangkit berdiri untuk pakai gerakan bernyanyinya. Ayo, pianis. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku.
dengan baik apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami juga bisa melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan Yesus, sehingga kami bisa menjadi terang, kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami akan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Untuk adik-adik dipersilakan duduk, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Selamat sore adik-adik semua. Apa kabarnya? Pasti kita semua baik-baik saja karena kita selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, minggu ini Kak Novi ingin mengajak kita bagaimana caranya menjadi sahabat Yesus. Mau nggak adik-adik punya sahabat seperti Yesus? Nah, sebelum Kak Novi kasih tahu caranya, sekarang Kak Novi mau tanya, siapa di sini yang punya sahabat? Nah, Kak Novi yakin percaya deh, kalian semua pasti punya sahabat, baik adik-adik yang kecil maupun kakak-kakak remaja. Punya sahabat masing-masing, mungkin ada yang 1, 2, ada yang 3, atau rame-rame lah. Nah, apa sih sahabat itu gunanya? Kalau kita bersahabat, kita tuh punya teman main, terutama itu yang pertama ya. Terus kita bisa cerita-cerita, terus kita bisa curhat-curhatan. Kalau kakak-kakak yang remaja ya bisa curhat lah. Kalau adik-adik yang masih kecil mungkin bisa main sama-sama, berbagi makanan, berbagi cemilan. Pokoknya sahabat lah, melakukannya bersama-sama. Nah, itu sahabat kita di dunia. Punya sahabat di dunia aja kita udah seneng banget, bukan? Nah, ada satu sahabat sejati yang akan selalu menemani kita melewati hari-hari. Yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Nah, gimana sih Kak caranya supaya kita bisa jadi sahabat Yesus? Adik-adik, menjadi sahabat Yesus itu menyenangkan banget adik-adik. Karena Yesus itu selalu ada buat kita setiap saat. Ya mungkin mama papa ada setiap saat buat kita. Tapi ada saat-saatnya di mana papa mungkin sibuk kerja, mama mungkin sibuk di dapur. Ada saat-saat di mana juga kita gak bisa terbuka sama orang tua kita. Tapi ketika kita punya sahabat Tuhan Yesus, kita bisa cerita apa aja sama Tuhan Yesus. Luar biasa kalau kita bisa bersahabat dengan Yesus. Nah, Yesus itu akan selalu setia sama kita. Dari kita lahir sampai kita dewasa, sampai kita menutup mata. Menyenangkan sekali adik-adik. Contohnya, contoh Yesus menjadi sahabat kita, dia itu rela berkorban buat kita. Yesus itu rela disalib buat kita, dia mati buat tebus dosa-dosa kita. Itu sahabat sejati. Nah, apa sih yang harus kita lakukan supaya kita bisa jadi sahabatnya Yesus? Coba kita baca Yohanes 15 ayat 14. Kita baca sama-sama ya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Tuh, Yesus berkata, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Satu hal yang bisa kita lakukan supaya kita menjadi sahabat Yesus. Kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, apa sih perintah Tuhan itu, Kak? Perintah Tuhan itu ada di dalam Alkitab, adik-adik. Dan perintah Tuhan itu, sebetulnya perintah Tuhan itu gampang kita lakukan. Pertama, berdoa. Nah, siapa yang di sini masih suka bolong-bolong berdoanya? Yuk, makin rajin kita berdoa. Udah gitu, baca Alkitab. Nih, baca Alkitabnya tiap hari. Karena di dalam Alkitab tertulis apa yang harus kita lakukan dalam menjalankan hidup kita. Terus, kalau kita udah jadi sahabat Yesus, Yesus itu akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Ingat adik-adik, apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kebutuhan sama keinginan itu beda ya. Nah, itu ada di ayat di Surat Filipi 4 ayat 19. Coba kita baca ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam
Kristus Yesus. Nah, enak bukan jadi sahabat Yesus? Yesus itu menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Setiap saat dia tunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kalian sayang gak sama sahabatnya? Sayang dong tentunya. Sahabatku paling aku sayang. Mungkin ada yang bilang kayak gitu. Nah, Yesus pun mengasihi sahabat-sahabatnya. Kasih-Nya itu ditunjukkan dalam berbagai macam cara. Berbeda-beda, tiap orang beda-beda Tuhan Yesus tunjukkan kasih-Nya. Kalau kita sayang sama sahabat kita nggak mau dong bikin kecewa mereka. Nah, Yesus pun begitu. Yesus tidak pernah bikin kita kecewa. Kita yang seringkali mengecewakan Yesus. Makanya jangan bikin kecewa Yesus, adik-adik. Kita belajar. Kak Novi pun belajar untuk tidak bikin kecewa Tuhan. Seneng gak jadi sahabat Yesus? Mau gak jadi sahabatnya Yesus? Syaratnya cuma satu, yaitu menuruti firman Tuhan. Mari kita sama-sama belajar melakukan perintah Tuhan. Puji Tuhan adik-adik, semoga adik-adik selalu ingat untuk baca Alkitab tiap hari dan terutama berdoa. Kita adalah sahabat-sahabat Yesus. Puji Tuhan, mari kita mau berdoa sama-sama. Kita tutup mata, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kalau kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan, Tuhan tolong kami semua supaya kami bisa melakukan setiap apa yang Tuhan perintahkan pada kami. Baik kami adik-adik, anak-anak yang masih kecil maupun tunas remaja, bahkan guru-guru juga Tuhan. Tuhan tolong kami semua. Biarlah Tuhan kami selalu menjadi sahabat-Mu ya Tuhan. Sampai kami bertemu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Lindungi kami sepanjang minggu ini Tuhan. Dan biar kami boleh bertemu lagi minggu depan bersama-sama belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.